lakukan dengan maksimal, maka output yang pertama kali muncul adalah terjadi perubahan kebaikan dalam dirinya. Kita ambil cepat satu saja dulu, ini salat. Fokus baik-baik ya. Perhatikan rahasia, saya berikan rahasia cepat saat ini. Kenapa ini jadi satu amalan yang didahulukan dalam Al-Quran? Dan Nabi sampai mewasiatkan dengan kuat, usia 7 tahun tanamkan sholatnya, usia 10 tahun berikan pelajaran yang membuat dia mengerti, jangan sampai tinggalkan sholat. Dan hebatnya, ibu catat kalimat ini ya. Dan teman-teman para ayah, saya lihat ada anak-anak, Masya Allah. Semoga Allah berikan rahmat kepada mereka, kemudahan dalam pelajaran. Tapi saya berikan rahasia besar. Semua para orang-orang hebat, ulama-ulama, ahli-ahli di bidang ilmu, itu mereka sebelum memulai pendidikan formalnya, itu dua hal yang diwasiatkan oleh Nabi, mereka maksimalkan. Satu sholat, kedua Al-Quran. Satu sholat, kedua Al-Quran. Nanti saya tunjukkan kepada Anda, bagaimana para ulama Islam itu mendahulukan sholat dan menghafal Quran. Dan penelitian yang muncul di Barat, Pak, di Eropa. Nanti saya bulan depan, itu ada muktamar di Kanada. Dan nanti ada satu penemuan yang luar biasa, ya dari beberapa negara di Eropa, menyimpulkan. Fokus baik-baik ibu di sini, Pak, teman-teman. Ternyata orang yang hafal Quran itu kecerdasannya bisa meningkat 3 kali lipat dari orang biasa. Dan ketika orang sholat dengan benar, akan terbuka nilai-nilai kebaikan dalam dirinya, yang membimbing semua elemen tubuhnya bertindak pada yang baik, dan bisa meningkatkan nilai-nilai kebaikan dalam dirinya. Makanya ketika Allah minta kita menunaikan sholat, yang pertama kali turun itu, Quran surah ke-29 ayat ke-45 outputnya. Buka Al-Ankabut ayat ke-45. Kita hafal ayat ini. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Lihat, sungguh sholat yang ditunaikan dengan benar itu, dengan baik itu, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dia bisa mencegah 2 sumber keburukan. Jadi kalau ada orang bersikap yang tidak baik, sifatnya tidak baik, itu sumbernya cuma 2. Kalau bukan fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat, itu mungkar. Keburukan yang bersumber dari nafsu perut dan akal. Maaf, kata-kata kotor, jorok, pornografi, porno aksi, LGBT, itu fahsya. Mencuri, berselisih, merampok, membunuh, dan turunan-turunan itu mungkar. Jadi mustahil ada orang sholat berbuat 2 hal tadi, mustahil. Jadi kalau ada orang sholat masih mencela, orang sholat masih mencuri, orang sholat melukai orang, demi Allah saya katakan, ada yang salah dalam sholatnya. Apa persoalan terpentingnya? Fokus baik-baik ya. Mohon izin, maaf. Sholat standar itu teman-teman, jangankan bercita-cita membangkitkan umat Islam, yang nggak bercita-cita pun standar juga. Coba lihat, sholat 5 waktu. Jangankan Anda yang 50 tahun. Anak 5 tahun belajar sholat 5 waktu juga. 7 tahun 5 waktu juga. Tanyakan pada anak 5 tahun, apakah punya cita-cita membangkitkan umat Islam? Gak kepikiran. Anak 5 tahun 5 waktu. Anda 50 tahun 5 waktu. Masya Allah, kalau sudah puluhan tahun masih 5 waktu juga. Anda butuh berapa tahun lagi? Sedangkan rumus dalam Al-Quran, semakin tinggi permintaan, semakin tinggi pula ibadah harus Anda tingkatkan. Saya kasih rahasia buat ibu ya. Ini antara kita saja, kita tidak bagi dengan yang lain. Lihat sini. Saya berikan rahasia besar. Kalau mungkin ada persamaan di fisika itu kan ada rumus gaya ya. F1 sama dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang saya berikan kecil, maka yang keluar juga kecil. Saya pukul dengan kencang, maka balasannya juga kencang. Itu kan? F1 berbanding lurus dengan F2. Di ibadah juga begitu. Jika kekuatan yang Anda berikan, Anda tingkatkan, kemudian amalannya semakin tinggi, maka hasil yang Anda peroleh semakin maksimal. Ada teori dalam Al-Quran ketika Anda keluarkan nanti ayat-ayatnya, kalau Anda memiliki persoalan-persoalan yang kuat, masalah-masalah yang pelik, maka cara mengatasinya adalah tingkatkan ibadah Anda lebih daripada yang biasanya. Contoh, Quran surah ke-51 ayat 24 sampai 30, paling kanan sebelah bawah. Ibu kenal Nabi Ibrahim? Sini Abu Bakar sama Nabi Ibrahim, luar biasa. Baik. Lihat sini. Satu kali Nabi Ibrahim kedatangan tamu, Bu, malam-malam. Teman-teman, Pak, malam-malam, tengah malam. Kalau kita di Qatar mungkin jam 1, jam 2 lah. Pertanyaan saya, Ibu, kalau kedatangan tamu malam-malam, Assalamualaikum, dibuka nggak pintu? Dijawab nggak salamnya? Tidak. Ibu boleh nggak buka pintu, tapi minimal jawab salam. Karena jawab salam hukumnya wajib. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, dibuka? Enggak. Lihat sini baik-baik. Hal ataka hadits Dhayf Ibrahim al-Mukramin. Pernahkah Anda dengar kisah tentang Nabi Ibrahim yang kedatangan tamu-tamu malam-malam dan dimuliakan? Idz dakhalu alaihi faqalu salama. Ketika dia ketuk pintu mengucapkan Assalamualaikum, kata Nabi Ibrahim, Waalaikumsalam. Fokus. Qaumun munkirun. Orang asing. Baik, fokus, orang asing. Kalau Anda kedatangan tamu, jangankan malam lah, siang-siang misalnya, orangnya asing, nggak kita kenal. Pertanyaan pertama apa yang kita lakukan pada tamu itu? Pertanyaannya apa, Bu?
Siapa, ada keperluan apa, dari mana. Cara pandang Nabi Ibrahim beda dengan yang biasanya. Perhatikan baik-baik. Ini orang asing, orang jauh. Kalau bukan orang sini berarti olah, capek. Kalau orang olah berarti harus dimuliakan. Tidak banyak bertanya macam-macam, dipersilahkan duduk. Faraha ila ahlihi faja'a bi'idmin samin. Kembali pada istrinya, bertanya ada menu terbaik apa untuk tamu kita malam ini. Malam-malam, kedatangan tamu, tengah malam, bukan 1-2 orang, cukup banyak, tidak ditanya, dipersilahkan istirahat. Langsung cari menu makanan, tidak ditemukan. Yang ada cuma lembu, anak sapi, sempat-sempatnya nyembeli anak sapi malam-malam, bikin gulai, Bu. Bikin gulai. Perhatikan. Ini di bawah, ini luar biasa, nggak ada standarnya ini. Malam-malam, datang tamu, masih sempat potong anak sapi, bikin gulai. Kita tukar situasinya. Bapak ibu kedatangan tamu malam-malam. Dijawab salam, waalaikumsalam, belum dibuka. Begitu diintip, misal jubah putih, rambut agak panjang, ya, dan bukan 2-3 orang, 5 orang. Dibuka nggak? Sekarang lihat, belum selesai. Faqarrabahu ilaihim. Makanan siap jadi dihidangkan kepada mereka, tamunya. Qala ala ta'kulun, begitu dihidangkan, tamunya nggak nyentuh makanan. Dilihat begini, sudah duduk. Ibrahim duduk, tamu dihadirkan alaihissalam. Dilihat nggak dimakan. Yang paling luar biasa, diamati. Tangan nggak nyentuh makanan, lihat ke kaki nggak napak ke lantai. Posisi tengah malam. Pertanyaan saya, kalau Bapak dalam situasi itu, apa yang terjadi dengan Anda? Ingat. Kalau bisa berlari, itu bahasa Arabnya nanti masih ada peluang. Ro'ibtu minhu. Seperti hadis Al-Bukhari nomor hadis yang keempat. Tapi kalau Anda sudah nggak bisa mengelak, bahasa Arabnya aujas. Aujas itu ketakutan yang sangat, tapi sudah nggak bisa menghindar. Bagaimana Anda mau lari? Anda di tengah-tengah di sini, di kerumun di sini, di hadapan Anda mustahil bisa lari. Makanya kalimat Qur'annya diksi yang dipilih bukan ro'iba, tapi aujas. Fa'aujasa minhum khifah. Maka Ibrahim alaihissalam merasa takut luar biasa dan tidak bisa menghindar. Tapi yang dahsyat bukan itu. Perhatikan ayatnya. Qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Mereka katakan, kamu enggak usah takut, dan mereka datang membawa kabar gembira, istri Anda akan melahirkan punya anak yang sangat jenius, cerdas. Saat itu Nabi Ibrahim sedang bersama Sayyidah Sarah. Maaf, Sayyidah Sarah divonis secara medis, secara klinis, maaf Ibu ya kalau bahasanya kurang menyenangkan, sudah monopause dan divonis tidak mungkin punya keturunan. Mandul monopause. Secara medis mustahil. Secara klinis enggak bisa. Tapi lihat, Ibrahim melakukan satu amalan yang luar biasa. Standar menerima tamu di tengah malam, sulit untuk dibuka pintu. Beliau buka pintu. Salam, ibu katakan tidak dijawab. Beliau jawab. Tanya, Anda katakan diwawancara. Dari mana? Keperluan apa? Nabi Ibrahim tidak cara berpikirnya. Tamu, ada sesuatu, capek, silakan istirahat. Minimal tanya, silakan. Tapi yang ini tidak. Cari makanan, sembelih lembu, hidangkan bentuk gulai. Ketika maksimal diberikan, bukankah hadis Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa." Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Nabi Ibrahim memuliakan tamu di atas rata-rata. Maka Allah pun anugerahkan kepada beliau pengabulan yang di atas rata-rata. Secara standar, gak mungkin perempuan yang divonis mandul kemudian monopause bisa melahirkan. Kata Allah, gak ada yang mustahil bagi saya. Melakukan amalan luar biasa, diberikan kemudian hadiah yang luar biasa. Kalau Anda mau kumpulkan silakan. Nabi Zakaria ada amalannya. Quran surah kemudian di surah 3 misalnya ayat 37 sampai dengan 39-nya. Kalau ingin lebih jauh lagi, buka Quran surah 21 ayat 83 sampai dengan ayat 92-nya. Di situ dikumpulkan kisah orang-orang dahsyat yang mustahil kelihatannya orang kita tapi dikabulkan oleh Allah karena amalan di atas rata-rata. Tapi yang hebat, di ujung ayatnya selalu ditutup dengan kalimat, kalau ada orang beriman melakukan perbuatan amalan yang sama, saya akan anugerahkan hasil yang sama seperti para nabi diberikan terdahulu. Ketika Allah menyebutkan Nabi Yunus, Allah tutup ujung ayatnya. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian pula kalau ada orang beriman mengerjakan amalan itu, saya berikan keselamatan yang sama. Ketika Allah berkisah Nabi Ayub, sakit, penyakit tidak diterita oleh orang sebelumnya, tidak dirasakan oleh orang setelahnya. Kemudian ditutup dengan kalimat wa dzikra lil abidin. Ini masih jadi pelajaran pengingat bagi hamba Allah yang menjadikan amalan yang sama. Kalau punya penyakit yang sama, bahkan bisa menjangkau level yang sama dengan Nabi Ayub, saya sembuhkan ia kalau mengamalkan amalan seperti Nabi Ayub. Nih poinnya. Jadi kalau Anda punya cita-cita yang tinggi, ingin membangkitkan umat Islam, ingin hadir kebangkitan Islam, Anda harus naikkan level ibadah Anda di atas rata-rata. Standar 5 waktu, di atas standar apa? Tambah dengan sunnahnya. Keluarkan rawatibnya, keluarkan duhanya, keluarkan tahajudnya. Nabi aja masih tahajud sampai kakinya bengkak-bengkak. Buka Al-Bukhari nomor 2 hadis 2010. Ini level Nabi, ditolong Allah, masih mendekat kepada Allah. Datang 3 orang sahabat, Hudzaifah al-Yamani, Abdullah bin Mas'ud, kemudian Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhum jami'an.
Bertanya pada Sayyidah Aisyah, "Kaifa kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Sayyidah Aisyah, saya agak berakhir, la tas'al nukhsdihinna wa tulihinna. Jangan tanyakan bagaimana panjang dan bagusnya. Penasaran 3 sahabat ini, besoknya ikutan salat di belakang Nabi. Begitu salat, kata Hudzaifah, lihat kesannya. Tidak ada yang paling indah salat di belakang Nabi kecuali kenikmatan. Rakaat pertamanya 100 ayat Al-Baqarah. Level Nabi, Rasul menginginkan kebangkitan umat, tahajudnya 100 ayat Al-Baqarah rakaat pertama. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya lebih nikmat lagi. Saking nikmat yang gak terasa. Saya kira rukuk, ternyata tidak. Rukuk ternyata tidak. Ternyata bukan 100 ayat. Lanjut Al-Baqarah 286 ayat. Dikira akan rukuk, lanjut Ali Imran 200 ayat. Dikira rukuk, lanjut An-Nisa 176 ayat. Seorang Nabi, Rasul, bercita-cita umatnya bangkit. Rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman. Besoknya 3 orang ini tidak ikutan lagi. Bukan berarti capek. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya selalu menebak rukunya kapan nih, karena akan saya tiru. Bukan karena nggak kuat, karena Imam An-Nawawi nanti mencantumkan kisah perjalanan spiritual sahabat Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhum. Buka kitabnya Imam An-Nawawi yang At-Tibyan halaman 37. Paragraf pertama dari 1 sampai 3, paling kanan sebelah atas. Anda akan temukan bagaimana mereka suksesnya hebat, pengusaha sukses, asetnya banyak, tapi masih mampu menunaikan sholat tahajud sampai dengan khatam Al-Quran.